Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sistem yang telah kami buat, yaitu dengan judul Sistem Penentuan Rekomendasi Calon Penerima PLT Dana Desa Balai Desa Banturejo Ngantang, dengan anggota kelompok yaitu Irma Ristanti dan saya sendiri, Salsa Safiela Rosyada. Untuk sistem ini sendiri dapat digunakan oleh dua jenis user, yaitu yang pertama oleh admin dan yang kedua oleh surveyor. Baik, saya akan mencoba untuk melakukan login sebagai admin dengan memasukkan username dan juga password yang telah didaftarkan. Setelah melakukan login, maka pengguna otomatis akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman admin sendiri, terdapat beberapa menu, diantaranya yaitu terdapat menu data warga, kriteria, status, scanner, laporan, manajemen user, dan juga tombol logout. Untuk menu data warga sendiri, terdapat beberapa submenu, yaitu diantaranya tambah data, data surveyor, data survei, dan juga surat. Untuk menu yang pertama, yaitu pada menu tambah data, di sini digunakan untuk menambahkan data warga, yaitu di sini terdapat tabel yang menampilkan data warga yang telah ditambahkan oleh admin. Saya akan mencoba untuk melakukan tambah data. Nah, tambah data dilakukan dengan mengisikan form yang telah disediakan seperti NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, dan juga memilih jenis kelamin. Setelah itu, tombol simpan. Sebelumnya, saya telah menambahkan satu orang warga dengan nama Wahyu dan sudah tampil pada tabel di sini. Pada tabel di sini, status aktif warga tersebut otomatis akan survei, yaitu dimaksudkan bahwa warga tersebut siap untuk disurvei. Kemudian, untuk pada kolom paling kanan, yaitu pada kolom aksi, terdapat tombol edit, nonaktif, aktif, dan juga detail. Untuk kolom edit digunakan untuk mengedit data tersebut. Kemudian, menekan tombol update untuk menyimpan perubahan tersebut. Setelah itu, tombol detail untuk melihat detail dari data yang diinginkan. Tombol aktif dan nonaktif di sini digunakan untuk mengubah status aktif pada kolom status aktif ini sendiri. Apabila warga tersebut sudah tidak layak untuk disurvei lagi. Untuk menu yang kedua yaitu menu survei data warga. Menu ini digunakan untuk melakukan survei dan mengisi kriteria yang diinginkan. Pada tabel di sini menampilkan data warga yang memiliki status survei atau yang siap disurvei. Di sini terdapat tombol survei dan juga QR code yang mana pada setiap datanya. Tombol QR code di sini digunakan untuk mengenerate nick dari seorang warga menjadi sebuah QR code yang digunakan untuk melakukan survei tanpa harus mencari data satu persatu, yaitu dapat menggunakan scanner. Dan QR code ini dapat dicetak dalam bentuk PDF. Tombol survei di sini digunakan untuk mensurvei warga yang dipilih. Saya akan mencoba untuk melakukan survei dengan nama warga Wahyu Ahmad. Selanjutnya,
saat melakukan survei, memilih tanggal survei dan mengisi nama surveyor. Kemudian mengisi kriteria-kriteria yang memenuhi dari warga tersebut. Setelah semuanya sudah terisi, maka klik tombol submit untuk menyimpannya. Apabila warga tersebut sudah dilakukan survei, maka keterangannya akan berubah menjadi sudah disurvei. Tombol riset ini digunakan untuk meriset kolom keterangan apabila semua data pada warga sudah disurvei dan akan melakukan survei ulang. Selanjutnya, untuk menu surat, di sini digunakan untuk membuat surat keterangan penyakit kronis atau kehilangan mata pencarian, yaitu dilakukan dengan memilih nama yang diinginkan, misalkan Puji Astuti. Kemudian kita tekan tombol cari, maka hasilnya akan menampilkan data warga yang diinginkan tersebut. Kemudian terdapat dua tombol di bawahnya, apakah ingin mencetak surat kehilangan mata pencarian atau surat penyakit kronis ataupun keduanya. Apabila menekan surat kehilangan mata pencarian, maka akan menampilkan halaman seperti ini, yang mana dapat dicetak. Kemudian, untuk surat penyakit kronis yang hampir sama seperti yang tadi juga. Kemudian, untuk tombol refresh di sini digunakan untuk membersihkan halaman ini dan dapat mencari data yang lainnya. Kriteria di sini digunakan untuk menambahkan kriteria-kriteria yang diinginkan agar lebih fleksibel. Pada halaman kriteria di sini terdapat tombol tambah data untuk menambahkan data warga, kemudian aksi edit dan hapus untuk setiap datanya. Untuk menambahkan data sendiri akan menampilkan foto seperti ini. Kemudian menekan tombol submit untuk menyimpannya. Data yang ditambahkan tersebut sudah masuk, dan apabila ingin mengedit, menekan tombol edit dan menampilkan hasil seperti ini. Kemudian menekan tombol update untuk menyimpan perubahan. Kemudian tombol hapus digunakan untuk menghapus data yang diinginkan dan menampilkan pop-up seperti ini. Untuk form cari sendiri di sini terdapat pada semua tabel sehingga dapat digunakan untuk mencari data yang diinginkan. Untuk menu selanjutnya yaitu menu status, di sini digunakan untuk mengedit batas minimal dan maksimal kriteria yang wajib tercentang agar untuk menentukan status layak atau tidak layak warga tersebut, yang mana dibuat agar sistem ini lebih fleksibel apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan peraturan. Kemudian ketika menekan tombol aksi di sini terdapat tombol edit dan kita bisa mengedit jumlahnya dan terdapat tombol update untuk menyimpan. Untuk menu selanjutnya yaitu scanner. Di sini saya akan mencoba melakukan scan pada satu buah QR code seorang warga. Apabila data tersebut ditemukan, maka akan menampilkan data dari warga tersebut. Kemudian terdapat tombol survei untuk melakukan survei yang diinginkan dengan mengisi seperti pada data survei
Yang pertama, scanner di sini digunakan agar surveyor yang melakukan survei tidak perlu melakukan pencarian data terlebih dahulu, sehingga dengan melakukan scan dapat mengefektifkan waktu dari surveyor tersebut dengan men-scan menggunakan kamera. Kemudian kita mengisikan tanggal survei dan juga jenis surveyor dan mengisikan kriteria yang terpenuhi. Kemudian menekan tombol submit. Baik, untuk demo selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irma. Baik, untuk yang selanjutnya adalah menu laporan, di mana halaman laporan ini menampilkan hasil survei dari warga. Untuk halaman laporan ini terdapat fitur cari, di mana fitur cari ini dapat digunakan secara custom. Misal jika kita ingin menampilkan data dari tahun 2021 dengan kata kunci layak dan beralamatkan di Bandung, kata kunci Bandung. Kemudian kita cari, hasil pencarian tidak ditemukan karena tidak terdapat data yang memenuhi dari kata kunci custom tersebut. Kemudian contoh jika kita ingin mencetak data di tahun 2022 saja, maka kita dapat memilih tahun 2022, kemudian kita mengklik cari, maka akan tampil data dari 2022 saja. Kemudian pada halaman ini juga disediakan tombol cetak untuk mencetak dari hasil dari pencarian custom tersebut. Maka akan tampil seperti ini. Baik, untuk yang selanjutnya, pada halaman laporan ini juga terdapat fitur cetak semua data yang ada, yang terdapat pada tab sebelah sini. Ini akan mencetak semua data yang ada. Karena data yang kita punya hanya 3, maka akan tercetak 3. Kemudian untuk yang selanjutnya, pada halaman laporan ini terdapat tombol aksi detail dan cetak. Untuk tombol aksi detail, jika diklik akan menampilkan data di warga dan juga data hasil survei kriteria yang terpenuhi oleh warga tersebut. Contohnya seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya si tombol cetak ini digunakan untuk mencetak data diri warga dan hasil survei dari kriteria yang terpenuhi dari masing-masing warga. Contohnya seperti ini. Baik, untuk menu selanjutnya adalah menu manajemen user. Pada halaman ini digunakan untuk membuat hak akses login baru. Jadi untuk membuat hak akses login baru, kita perlu menambahkan data pada tombol ini. Untuk menambahkan user baru, kita harus mengisi username. Saya contohkan mengisi nama Irma, username Irma dengan password dengan role surveyor. Maka nanti akan tertambah jika kita ingin mengedit data yang ada, kita dapat mengedit dengan mengklik tombol edit. Misal mengganti nama atau mengubah passwordnya. Kita update dan akan berubah seperti pada halaman ini.
Kemudian kita juga dapat melakukan pencarian user pada halaman ini, seperti contohnya saya ingin mencari user admin. Maka akan tampil user sesuai kata kunci yang akan dicari. Kemudian kita logout. Dan kemudian kita coba login hak akses sebagai surveyor dengan username surveyor dan password 1234. Kita login. Dan pada halaman surveyor juga hampir sama dengan halaman admin, hanya saja pada halaman surveyor ini hanya terdapat menu data survei, scanner, dan juga laporan. Jadi pada halaman data survei ini juga sama dengan halaman data survei yang ada di halaman hak akses admin, sama-sama untuk melakukan survei dan dapat mencetak bukti survei berupa QR code, dan juga dapat mencari sesuai kata kunci yang dicari. Kemudian pada menu scanner ini juga sama dengan menu scanner yang ada pada admin, yang sama berfungsi untuk men-scan QR code dari hasil bukti survei warga seperti ini. Nanti jika akan disurvei, surveyor akan mengklik tombol survei. Kemudian untuk menu yang selanjutnya adalah menu laporan. Pada menu laporan ini juga sama-sama menampilkan data dari hasil survei, hanya saja pada halaman surveyor ini, pada halaman laporannya hanya terdapat cari kata kunci tanpa ada tombol cetak untuk mencetak datanya, dan terdapat aksi tombol detail untuk menampilkan data diri survei dan hasil kriteria yang terpenuhi pada kegiatan survei. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk demo penjelasan dari sistem penentuan penerimaan BLT dana desa. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.